Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini, ya. Ya, ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset kripto yang kita punya. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task, ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account. Ya, jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut meningkat tipis sebesar 0,12%. Dengan total market cap mencapai di 1,1 triliun US dollars. Untuk Bitcoin kita bisa lihat terkoreksi tipis sebesar 0,15% dalam 24 jam terakhir. Dan untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar kurang lebih setengah persenan. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 1,01%. Baru aja meningkat 1,06%. Dan XRP dia malah meningkat sebesar 6,28%. Dan juga untuk Cardano dia kembali meningkat sebesar 2,18%. Tetapi sepertinya harganya masih ke tahan 0,53 sen di sini, ya. Dan untuk Solana dia meningkat 3,3, dan beberapa yang lain seperti Polygon dia meningkat sebesar 4,91%. Ya, jadi lagi-lagi sekarang campur, ya. Kalau bisa dilihat overall yang cukup tinggi naiknya malah altcoins. Jadi kemungkinan besar Bitcoin dominan sedikit turun. Dan selain dari itu ada news yang kemarin gue lupa bahas, yaitu adalah ZipMax yang sedang mengajukan proteksi untuk bankruptcy, ya. Ini sayangnya proteksinya bukan buat para ini, ya. Kalau gue baca sedikit, bukan untuk para nasabah, tetapi untuk mereka, ya. Jadi lagi-lagi proteksi supaya nggak kena legal action dari kreditor, ya. Nah, penyebabnya apa? Lagi-lagi penyebabnya adalah Three Arrow Capitals dan Terra Luna. Jadi ternyata ZipMax memiliki exposure yang cukup besar terhadap dua hal ini. Dan kita tahu dua hal ini adalah penyebab, ya bisa dibilang penyebab drop Bitcoin yang lumayan besar. Ya, Terra Luna karena langsung ada penjualan secara legit langsung oleh si tim dev dari Luna. Three Arrow Capitals ya kita tahu juga itu salah satu visi besar yang hancur. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau seperti ini udah bangkrut ya kemungkinan besar akan ada kesulitan untuk tarik dana. Ya, jadi buat lo yang kena di ZipMax ini ya mungkin ya kurang beruntung. Karena bisa dibilang ZipMax ini bukan exchange kecil ya. Tapi lagi-lagi ya maka dari itu pemilihan exchanger penting juga. Jadi kalau gue pribadi sih gue lebih baik kayak stick sama yang the biggest names gitu. Walaupun kadang-kadang mungkin exchanger lain bisa memberikan fee atau memberikan program-program yang lukratif. Biasanya gue lebih prefer ke exchanger yang sudah lebih besar, ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat di chartnya, lagi-lagi ya Bitcoin masih ke reject oleh daerah 24.000 di daily, ya di daily. Kalau di 4 hourly otomatis sudah close di atas, ya, dan bahkan sedikit membuat higher high di sini, ya. Nah, tetapi lagi-lagi permasalahannya di daily masih belum selesai. Nah, kalau kita lihat untungnya ya, berita bagusnya apa? Daerah 23.400 masih bertahan. Bahkan kemarin dia nggak retest sama sekali, ya. Nyaris tapi nggak. Jadi posisi terendah dia tuh kemarin di 23.500-an. Berarti ya lagi-lagi ini masih menjadi main support untuk Bitcoin. Dan otomatis PR-nya apa? Ya otomatis PR-nya adalah mempertahankan si support ini. Good news-nya apa? Selain dari itu, good news-nya adalah volume dari sellers berkurang di sini, ya. Jadi dia berkurang dan kemungkinan ya sama aja kayak ya posisinya dari aset yang kalau sedang bullish, volume berkurang, ya kena resisten, ke reject. Nah, kalau dia sedang momentum sellersnya menurun, maka dia akan sulit untuk tembus support. Teori seperti itu, ya. Jadi semoga saja dalam beberapa hari ke depan Bitcoin bisa bertahan di atas dari 23.400 dan dijemput oleh MA20, ya. Jadi itu untuk short term-nya, ya. Untuk lebih longer term-nya kita tahu bahwa PR besarnya ada di hari ini, ya. Dalam 20 jam ke depan lagi Bitcoin akan close weekly.
Nah, tentunya kalian tahu harus close di mana. Ya, close di atas dari MA 200 weekly yang ada di 22.700-an. Ya. Nah, jadi kalau dia bisa close dari situ, historically itu adalah movement yang baik. Walaupun PR-nya belum selesai. Ya. PR-nya yang pertama close dulu di atas 200. Yang kedua adalah retest dan menjadikan MA 200 weekly sebagai support. Nah, kalau itu dua sudah terjadi, tentunya Bitcoin akan semakin dekat untuk mulai lagi rally. Untuk masuk lagi ke bull market. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan tentunya ya walaupun ini bisa menjadi pertanda awal yang baik untuk masuk bull market, tetapi kalau kita ngomongin bull market yang sustainable, yang besar, yang secara bentuknya tuh seperti ini ya, seperti di sini ya. Mau tidak mau yang kita perlukan adalah apa? Indeks dolar yang melemahnya juga seperti di sini dan di mana lagi? Kalau bisa sih seperti di sini ya, di sini dan di sini. Nah, jadi untuk sekarang, good news-nya apa? Good news-nya untuk indeks dolar kita bisa lihat pelemahan kembali terjadi ya. Jadi kalau kita lihat sekarang tuh market masih close kayaknya. Yes, market masih close, tetapi kemarin kita bisa lihat bahwa MA20 mulai berubah menjadi resisten bagi indeks dolar. That's good ya. Karena lagi-lagi indeks dolar yang lemah akan membuat bull run lebih gampang untuk Bitcoin dan Ethereum dan semua cryptocurrency in general. Bahkan sebenarnya nggak cuma itu saja, tapi semua risk on asset seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi sekarang PR-nya menurut gua adalah 105,50, di mana ini kemarin sempat di-retest tapi belum berhasil tembus. Nah, lagi-lagi, andaikan indeks dolar membuat struktur yang bearish seperti lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya, apalagi kalau bisa sampai drop ke daerah sini ya, sub 100 ya. Kalau bisa sampai 80-an di sini ya. Nah, itu tentunya akan bisa menjadi bensin untuk cryptocurrency market terbang ya. Karena lagi-lagi kalau lu mau cek boleh ya, gue udah sering banget ngomong di sini korelasinya indeks dolar dengan Bitcoin dan risk on asset lain adalah korelasi negatif. Jadi saat indeks dolar meningkat, biasanya risk on asset akan turun. Tapi vice versa, saat mereka turun, apalagi masuk bear market, ini akan menjadi bull market untuk risk on asset seperti Bitcoin, Ethereum, Nasdaq, dan kawan-kawannya ya. Jadi lagi-lagi harapan kita adalah ini bisa cepat mungkin turun. Nah, bensin utama untuk indeks dolar meningkat adalah sekarang ya, peningkatan interest rate. Kalau kalian lihat, saat the Fed mulai ngomong, oke, kita mau naikin interest rate, menaikin interest rate. Setelah ada pengumuman itu terus, kita bisa lihat indeks dolar mulai menguat, dan menguat. Nah, jadi otomatis yang kita perlukan sekarang adalah the Fed yang mulai pivot, yang mulai geser kebijakan dari hawkish ya atau meningkatkan terus interest rate menjadi dovish, di mana mereka cenderung stop atau minimal mengurangi peningkatan ya. Nah, kalau itu udah mulai terjadi, itu adalah pertanda secara news atau fundamentalnya dari Bitcoin yang bisa reversal ya. Reversalnya bukan cuma sedikit rally-rally tapi bisa benar-benar masuk bull market ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat sekali lagi ya, untuk risk on asset lain juga sama-sama mendapatkan lanjutan lagi ya. Kemarin sudah cukup bullish, mantul 50, dan semuanya basically sama, kurang lebih sama-sama dapat lagi ekstra bensin ya, karena indeks dolar melemah. Dan ya lagi-lagi ya, karena the Fed yang kemarin peningkatan interest rate-nya lebih kecil daripada yang kita ekspektasikan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overall-nya. Lagi-lagi untuk buy limit kita akan bahas di belakang. Dan buat lu yang penasaran dan ingin untuk terus akumulasi Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referensi di bawah. Tetapi jangan lupa bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal dan bukanlah financial advice. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk lebih mengerti charting. Oke, dan sekarang kita mulai ngomongin lagi buy limit Bitcoin. Ya, belum berubah banyak, ya, basically almost the same seperti kemarin. Cuma perbedaannya mungkin yang MA20-nya ada peningkatan, ya. Jadi untuk buy limit pertama itu di 23.436. Kalau mau dibuletin ke 24.400 boleh, ya. Nah, ini adalah struktur pertama yang menjadi buy limit kita. Dan bisa dibilang ini yang paling mungkin secara risiko paling besar karena paling dekat ke harga. Nah, yang kedua ada di MA20 yang sekarang ada di 22.169, di mana sebelumnya masih di 21.000. Ya, jadi ada peningkatan untuk yang di MA20. Nah, selanjutnya lagi kita geser ke indeks ya. Nah, di indeks kita tahu ada satu struktur yang sudah sering kita bahas, yaitu di 19.300. Nah, 19.300 ini secara struktur sudah berkali-kali menyelamatkan Bitcoin di daily maupun di weekly.
Bisa dibilang ini adalah main support kita sekarang, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, ya. Kita bisa pertimbangkan satu dari beberapa buy limit tersebut. Dan lagi-lagi setiap orang bisa beda-beda, ya. Otomatis kalau semakin di bawah ya semakin konservatif, ya. Dan sekali lagi PR untuk Bitcoin adalah bertahan dari di atas MA200 weekly. Dan selanjutnya kalau ini sudah berhasil semua dan sudah mantul juga di EMA 200, tentunya kita tahu kita akan masuk ke bull support band yang technically sekarang jadi bear resistance band mungkin ya. Ya, tapi baik lagi itu masih ada di atas, masih sekitar 30 ribuan. Jadi kita skip dulu. Nanti kalau EMA 200 sudah bisa kita taklukkan dan sudah menjadi support, baru kita ngobrol lagi mengenai bull support band yang sekarang technically ironisnya menjadi resisten, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan untuk Ethereum, kita bisa lihat Ethereum masih kurang lebih di daerah yang sama, ya. Jadi kemarin lusanya kita lihat dia membuat doji, kemarin dia membuat spinning top, ya, bearish spinning top. Nah, tentunya spinning top ini menunjukkan bahwa market sedang dalam keadaan yang sedikit galau nih, mau naik atau turun. Nah, jadi buat kalian yang sudah punya posisi short di sini, hold dulu aja, ya. Jadi kan kalau kita lihat ya kemarin tuh dia sempat retest pertama, ini retest kedua. Nah, jadi kalau kalian nge-short harusnya udah dapet di sini ya. Nah, jadi untuk sekarang TP shortnya bisa dipertimbangkan di MA20 daily yang ada di 1476 ya. Itu untuk yang konservatif. Nah, buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan TP antara di MA50 di 1281 atau bisa juga di struktur di 1242 di sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Nah, untuk akumulasi spotnya, kalian bisa pertimbangkan tinggal dibalik di MA20 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi sekali lagi, buat yang di bawah sini, di bawah 1780, itu untuk orang yang mungkin secara portofolionya kemarin nggak balance. Ya, tapi kalau portofolio udah balance, tunggu dulu aja, sabar sampai sampai Ethereum bisa reclaim dari 1780. Karena 1780 ini adalah summer low bagi Ethereum ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi PR makronya untuk Ethereum adalah menembus 1780 dan bukan cuma tembus saja ya, tetapi menjadikan dia sebagai support. Nah, kalau ini sudah menjadi support, kemungkinan besar sudah lebih enak ya. Sama seperti BNB ya. BNB waktu itu sudah menaklukkan summer low-nya dan itu literally menjadi support yang cukup penting bagi dia sekarang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita ke Phantom. Dan untuk Phantom kita bisa lihat lagi-lagi kemarin dia ke-reject oleh 34 sen. Dan di sini dia membuat doji yang wick-nya ke atas. Artinya otomatis para buyers banyak yang ke pukul ya. Nah, jadi untuk sekarang buat kalian yang sudah punya posisi short di sini, santai dulu aja ya. Kita tunggu sampai dia lanjut turun atau tidak. Ya, karena gini, dia kerja berkali-kali nggak pasti dia bakal drop, itu nggak pasti ya. Tetapi fakta yang kita bisa lihat adalah di sini bahwa sellers mulai meningkat nih ya, volume meningkat tetapi banyaknya sellers. Nah, jadi tentunya ada kemungkinan besar dia bisa minimal retest ke MA20 ya. Jadi lagi-lagi MA20 adalah TP konservatif untuk short Phantom ya. Nah, sekarang ada di 30 sen. Buat yang lebih agresif nggak terlalu beda jauh di daerah 29 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk shortnya, quite simple ya. Cut lossnya gimana? Cut lossnya kalau sampai dia close daily di atas dari 34 sen dan dia retest ini sebagai support ya. Kalau dia lanjut lagi ke atas ya sudah diikhlaskan dan di cut loss ya. Jadi lagi-lagi buat kalian yang mau bermain futures harus siap nge-cut loss. Kalau nggak siap cut loss ya sudah akumulasi saja jangka panjang ya. Nggak salah itu juga ya. Bahkan kadang-kadang bisa lebih profitable. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan untuk spotnya ya tinggal kita balik saja di MA20 atau di di struktur 29 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom dan sekali lagi semoga saja ya secara makronya dia bisa secepat mungkin reclaim dan menjadikan 34 sen ini menjadi support lagi ya. Oke, dan selanjutnya kita ke Solana dan untuk Solana kurang lebih nasibnya nggak berbeda jauh dengan Phantom. Sama-sama ke-reject oleh resisten ya. Nah, untuk di Solana, resistannya adalah di $44 lebih 42 sen. Sudah beberapa kali ya menahan harga Solana. Nah, jadi ini awalnya lucunya adalah suatu support ya. Support yang terbentuk pada tanggal 12 dan 13 Mei. Awalnya ya sebenarnya dibilang support bagus juga enggak ya, karena langsung jebol di sini, tembus lagi. Tetapi setelah jebol kedua dia pada tanggal 1 Juni, kita bisa lihat dia langsung menjadi resisten yang lumayan kuat
ya, dan bahkan kemarin sempat false breakout di sini ya. Nah, jadi untuk sekarang buat kalian yang punya posisi short, TP-nya lebih baik gue sarankan di 20 ya. Di 50 boleh nggak, bro? Ya boleh-boleh aja, tapi ambil resiko lebih besar ya. Jadi buat kalian yang masih punya posisi short di $44 lebih 42 sen, bisa pertimbangkan untuk TP di MA20 atau 50. Gue pribadi sarankan di 20 aja ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Untuk akumulasi spotnya tinggal kita balik ya. Buat yang lebih agresif bisa pertimbangkan di MA20, buat yang medium risk di MA50, dan yang konservatif di $32 lebih 68 sen. Ya, sekali lagi gue ingatkan, posisi futures lebih baik untuk orang-orang yang sudah mengerti resiko, ngerti cara trading futures. Kalau buat kalian yang mungkin masih bingung, pengen long term, udah lupakan futures, fokus aja akumulasi secara spot ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya kita ke BNB, dan untuk BNB akhirnya dia terkoreksi juga setelah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4 hari volume terus meningkat, harga meningkat, akhirnya mulai terkoreksi. Dan kalau kita lihat koreksinya karena Bollinger Band ya. Nah, untuk sekarang tentunya buy limit kita ada sedikit berubah ya. Untuk struktur masih sama sebenarnya ya. Masih di 263,6. Nah, tetapi MA20 semakin mendekat ke sini, which is good ya. Berarti di sini akan menjadi confluence support yang cukup baik untuk BNB ya. Nah, tapi lagi-lagi untuk buy limit utamanya masih sama di 263,6 for now ya. Nah, semoga saja sekarang BNB bisa sideways dulu di sini ya, dalam beberapa hari ke depan sideways di sini. Tunggu sampai MA20 menjemput. Nah, dia koreksi tipis ke 20 bisa mantul lagi ke atas. Nah, itu harapan kita ya. Untuk nge-shortnya lebih baik lupakan dulu, setupnya nggak terlalu bagus untuk sekarang ya. Lu technically bisa nggak nge-short gara-gara Bollinger Band? Bisa, tapi nggak terlalu kuat ya. Gue pribadi kalau lu ingin nge-short BNB, gue sarankan mungkin kalau dia kena MA200 ya. Kalau dia kena MA200, ke reject ya, lalu ada retest kedua, nah boleh pertimbangkan untuk short. TP-nya antara di MA20 atau di struktur 263,6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan lagi-lagi ya, harapannya adalah saat satu aset menembus summer low dia, atau lebih tepatnya saat satu crypto aset menembus summer low dia, akan seperti BNB ya. Dia retest dan menjadikan ini sebagai support ya. Itu yang paling idealnya. Oke, dan selanjutnya Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat lagi-lagi sesuai dengan prediksi kita di depan ya, lebih tepatnya bukan prediksi lah ya. Kita udah hafal aja angkanya ya. 53 sen lagi-lagi menolak Cardano ya, di reject lagi untuk kesekian kalinya. Nah, jadi untuk sekarang volume kita bisa lihat sedikit turun kemarin, tapi masih stabil di sini. Tetapi karena sudah di reject 2 kali, ada kemungkinan akan terjadi pelemahan ya. Nah, jadi buat kalian yang sudah nge-short di dari 53 sen ya, tinggal tunggu ada pelemahan, ada konfirmasi atau tidak dia akan drop ke bawah ya. Nah, jadi TP-nya di mana? TP-nya di MA20 di daerah 48 sen tentunya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, quite simple. Tapi buat kalian yang mungkin lebih ambil resiko, bisa pertimbangkan di 44 sen. Sekali lagi, semakin bawah otomatis resikonya semakin besar ya. Karena kemarin kalau kalian lihat di sini, kalian nge-short TP, kalau kalian TP di 50 atau 20 dapat. Tapi kalau di 44 sen sayangnya nggak dapat ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Untuk spotnya boleh pertimbangkan di MA20 atau 50. Ya, tapi sekali lagi pertimbangkan portofolio kalian. Kalau portofolio kalian udah kebanyakan altcoins, lebih baik fokusnya di BTC. Ya. Oke, dan selanjutnya AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat dia mendapatkan resisten yang sama lagi dari daerah supply sebelumnya. Ya. Nah, jadi sesuai pembahasan kita kemarin, AVAX ini ada satu daerah supply yang jelas terjadi pada tanggal sini ya. 19 sampai tanggal 24. Pada tanggal 25-nya boom ke bawah ya. Nah, jadi untuk sekarang ini masih menjadi satu daerah resisten yang cukup menyebalkan bagi AVAX. Dan tetapi perbedaannya dengan sebelumnya ya, di Juli lalu kita bisa lihat bahwa MA20 jauh. Nah, sekarang MA20 sudah semakin mendekat. Jadi harapannya adalah apa? Harapannya MA20 menjemput dan membuat AVAX terpantul di situ dan retest $30 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk sekarang, buy limitnya masih di $22 lebih 44 sen. Yang sekarang literally confluence dengan MA20. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk nge-shortnya bisa pertimbangkan apabila nanti dia retest $30. Ya, tentunya jangan cuma retest. Retest, konfirmasi, retest kedua baru short di situ. Ya. TP-nya nanti aja kita bahas kalau udah kena. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX.
Dan lagi-lagi ya, semua cryptocurrency market yang menjadi bensin utama kali ini adalah The Fed yang mulai pivot ya. Sebenarnya sudah mulai ada sedikit desas-desus bahwa The Fed kemungkinan besar akan pelan-pelan mengurangi peningkatan interest rate. Ya karena mau tidak mau, walaupun labor market Amerika Serikat masih bagus, tapi kalau kita lihat data kemarin cenderung sedikit meningkat ya. Nah, semoga saja ini bisa memberikan alasan yang cukup untuk minimal mereka nggak terlalu ekstrim meningkatkan interest rate ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.